Hai guys, selamat datang di channel Host Film. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film thriller psikologis Amerika yang berjudul Don't Tell a Soul, di mana film ini sendiri dirilis pada tanggal 8 September 2020. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Alec Macaulay dan dibintangi oleh Jack Dylan Grazer, Fionn Whitehead, Rainn Wilson, dan Mena Suvari. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Host Film. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke pembahasannya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak remaja yang bernama Joey dan kakaknya yang bernama Matt. Mereka adalah dua bersaudara di mana mereka tinggal bersama ibunya dan ayah mereka sudah tidak ada, yaitu meninggal. Matt mengajak Joey pergi ke suatu tempat di mana mereka pergi ke sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya. Matt menyuruh Joey masuk ke rumah itu dan mengambil uang di sana. Bisa dibilang mereka sedang merampok rumah itu saat pemiliknya tidak ada. Lalu saat di dalam, Joey menemukan uang di dalam laci dan ia pun pergi. Saat mereka dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang satpam dan karena mereka panik, mereka berlari ke dalam hutan dan satpam itu mengejarnya. Namun, tiba-tiba satpam itu terperosok ke dalam lubang dan ia pun jatuh. Joey yang melihat itu, ia memberitahu Matt, namun Matt tidak menghiraukannya dan mereka pun pulang. Lalu saat di rumah, Joey kepikiran pada satpam itu. Ia berbicara pada Matt, namun Matt melarangnya karena takut ibunya dengar. Lalu Joey dipanggil oleh ibunya untuk mengambilkannya minuman, dan terlihat ibunya yang sedang sakit dan ia hanya bisa duduk dan menonton berita di TV. Kita panggil saja dia Bu Romla untuk lebih gampangnya. Keesokan harinya, Joey berniat pergi ke lubang tersebut. Ia pun pergi dengan naik sepeda tanpa sepengetahuan Matt. Lalu saat sampai di lubang itu, Joey sangat terkejut karena satpam itu masih terjebak di sana. Joey berbicara dengan satpam itu, tapi Joey tidak memperlihatkan wajahnya. Satpam itu minta tolong pada Joey untuk mengeluarkannya dari sana dengan memanggil orang tuanya. Namun, Joey berkata kalau ayahnya sudah meninggal dan ibunya sakit parah. Lalu, satpam itu menyuruh Joey menghubungi 911. Joey bertanya nama satpam itu dan satpam itu bilang kalau namanya adalah Hamby atau Mr. Hamby. Tapi kita panggil saja dia Pak Samsul, itu untuk lebih gampangnya juga, ya kan? Lalu, Joey bilang kalau dia akan mencari pertolongan dan pergi dari tempat itu. Dan saat di rumah, Joey memberitahu Matt kalau satpam itu masih hidup dan butuh pertolongan. Namun, Matt tidak mau menolongnya karena takut satpam itu menangkapnya karena ketahuan mencuri. Lalu, karena Joey memaksa, Matt pun kesal dan memukul Joey. Dan dari sini kita tahu kalau Matt bukanlah seorang kakak yang baik. Ya iyalah, mana ada kakak yang nyuruh adiknya nyolong duit, aduh. Lalu Matt bilang pada Joey kalau sampai mereka tertangkap, Joey akan mendapat hukuman yang lebih berat karena Joey yang masuk dan mengambil uang di dalam rumah itu. Lalu Joey mengancam Matt kalau ia tidak menolong Pak Samsul, Joey akan memberitahu identitas mereka pada Pak Samsul. Dan Matt pun kesal, ia mengatakan kalau mereka mencuri duit untuk membayar pengobatan ibunya. Ya namanya nyolong, tetap aja nyolong ya kan? Tetap aja salah, jangan ditiru ya. Lalu lagi. Kebanyakan lalu nih kayaknya nih video. Lalu, Matt pun terpaksa pergi ke lubang tempat Pak Samsul berada karena Joey mengancam Matt lagi, ia akan memberitahu ibunya. Joey dan Matt pun sampai di tempat tersebut. Pak Samsul bertanya pada Joey apakah ia membawa polisi. Lalu Joey bilang kalau polisi dalam perjalanan. Dan Pak Samsul menyuruh Joey mendekat karena ingin melihat wajahnya Joey.
Lalu Pak Samsul mendengar Joy berbicara dengan Matt. Pak Samsul tahu kalau Joy tidak sendirian. Dan Pak Samsul langsung tahu kalau Joy adalah anak yang ia kejar. Lalu ia minta tolong pada Joy dan Matt untuk mengeluarkannya dari sana, dan Pak Samsul tidak akan mengadukannya ke polisi tentang apa yang mereka lakukan. Namun Matt menolaknya karena ia tidak percaya dengan Pak Samsul. Lalu Pak Samsul yang kesal, ia mengatakan kalau mereka anak-anak yang bodoh. Matt yang mendengar itu, ia sangat kesal dan ia mengencingi Pak Samsul. Aduh, bener-bener si Matt bikin emosi. Udah gak ditolongin. Matt. Lalu mereka pun pergi dari tempat itu. Joy yang terus kepikiran dengan Pak Samsul, ia memutuskan untuk kembali lagi ke tempat itu dengan membawakan makanan dan minuman untuk Pak Samsul. Pak Samsul menyuruh Joy menghubungi polisi tanpa sepengetahuan sang kakak, karena Pak Samsul tahu kalau Joy adalah anak yang baik. Namun ia tidak bisa membantunya karena tidak berani melawan kakaknya, yaitu Matt. Lalu Joy pergi lagi dari situ dan ia kembali pada malam harinya dengan membawakan Pak Samsul beberapa barang seperti selimut dan sebuah alat komunikasi yang hanya bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan Joy, yaitu sebuah walkie-talkie. Lalu saat Joy pulang, ia bertemu dengan Matt yang sudah menunggunya. Matt curiga dengan Joy kalau ia pergi menemui Pak Samsul, namun Joy mengelaknya. Dan keesokan harinya, Matt mengajak Joy untuk pergi ke rumah yang pernah mereka datangi sebelumnya. Kemudian, Matt mengambil sebuah tabung gas dari dalam rumah itu dan pergi menuju tempat Pak Samsul berada. Matt berencana untuk membunuh Pak Samsul dengan gas tersebut. Joy berusaha mencegah Matt, namun ia tidak mampu karena Matt sudah menjatuhkan gas itu ke dalam lubang tempat Pak Samsul berada. Dan saat di rumah, Joy mencoba menghubungi Pak Samsul dengan walkie-talkie, namun Pak Samsul tidak menjawabnya. Lalu Matt mengajaknya ke sebuah pesta yang dibuat oleh temannya, dan Joy pun pergi. Saat sampai di pesta itu, temannya Matt bilang kalau yang membayar pesta itu adalah Matt sendiri. Lalu Joy menemui Matt dan berbicara. Joy baru tahu kalau Matt membayar pesta itu menggunakan uang hasil curian mereka. Joy pun marah karena Matt bilang sebelumnya kalau uang itu untuk membayar pengobatan ibunya. Lalu Joy pulang dan menemui ibunya di rumah. Dan saat mereka sedang berbicara, terlihat sebuah berita di TV yang memberitahukan seorang suami yang membantai istri dan anaknya dan membakarnya di dalam rumah. Dan Joy sangat kaget karena pelaku yang ada di TV itu adalah Pak Samsul. Dan pada keesokan harinya, Joy pergi menemui Pak Samsul yang ternyata Pak Samsul masih hidup. Dan Joy bilang pada Pak Samsul kalau ia sudah tahu siapa sebenarnya Pak Samsul. Lalu Pak Samsul pun mengakuinya dan Pak Samsul berkata kalau nama aslinya adalah Pak Bambang. Aduh, makin gak jelas aja nih film. Lalu Pak Samsul minta tolong pada Joy untuk mengambilkannya tali agar ia bisa keluar. Dan Joy pun mau mengambilkannya tali dengan syarat Pak Samsul harus membantunya kasih Matt pelajaran. Lalu Pak Samsul pun menyetujuinya. Dan Joy mengambilkannya tali dan Pak Samsul pun berhasil keluar setelah terjebak dalam lubang itu berhari-hari. Lalu tiba-tiba Pak Samsul menodongkan pistol pada Joy. Namun Pak Samsul hanya mengetes Joy dan memberikan pistol itu pada Joy. Tuh kan diajarin jadi psikopat bener. Joy pun mengajak Pak Samsul pulang ke rumahnya. Dan saat sampai di rumah, ibu Joy terkejut melihat Pak Samsul karena ia sudah melihat Pak Samsul di TV. Pak Samsul lagi. Ini filmnya apa tentang Pak Samsul? Alah. Orang tadi namanya Hembi, saya ganti jadi Pak Samsul malah jadi lebih ribet anjing. Kirain malah jadi gampang. Taunya jadi makin ribet Pak Samsul. Mending Hembi jadi Pak Samsul. Alah, lanjut. Di tempat lain, Matt sedang berbicara dengan polisi yang sedang menyelidiki sebuah rumah yang dirampok. Di mana rumah itu adalah rumah yang Matt dan Joy rampok. Matt mengatakan pada polisi kalau ia tahu siapa pelakunya, yaitu Joy, adiknya sendiri. Matt melakukan itu karena ia tidak mau dirinya ikut tertangkap.
Kakak apaan kayak gitu. Kalau aku jadi Matt, aku juga bakal ngelakuin hal yang sama sih. Lalu berpindah pada Joy dan Pak Samsul, terlihat mereka sedang membersihkan mobil milik ayah Joy yang sudah lama tidak mereka pakai. Dan saat mereka pergi menggunakan mobil itu, mereka sudah dihadang oleh polisi yang bersama Matt. Pak Samsul pun turun dari mobil itu dan menembak dua polisi tersebut. Lalu Pak Samsul dan Joy membawa Matt yang ada di dalam mobil itu. Mereka membawanya ke lubang tempat Pak Samsul terjebak. Di sana, Joy memaksa Matt untuk melompat ke dalam lubang itu, dan terlihat sifat Joy yang sudah berubah. Mungkin karena terus-terusan bersama Pak Samsul yang seorang pembunuh berdarah dingin. Lalu tiba-tiba Pak Samsul mendorong Joy ke dalam lubang itu. Tampaknya Pak Samsul punya niat jahat pada Joy dari awal. Dan Matt langsung memukuli Joy dalam lubang itu sampai pingsan. Ya elah Pak Samsul. Ih, kasihan si Joy. Dilempar juga dia ke dalam lubang anjing. Dan saat Pak Samsul ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba ia dihadang oleh ibunya Joy, yaitu Bu Romlah. Hah? Bu Romlah? Kayak pernah dengar. Bu Romlah menanyakan pada Pak Samsul di mana kedua anaknya tersebut. Ia mengancam Pak Samsul menggunakan senjata M4A1. Alah, senjata yang ada red on fire-nya. Bu Romlah mengatakan pada Pak Samsul kalau ia sudah pernah membunuh seseorang dengan senjata itu, yaitu suaminya sendiri. Aduh, kok ibunya Joy ini? Ini yang psikopat yang mana sih? Bingung gua. Karena waktu itu suaminya suka mabuk-mabukan dan suka melakukan KDRT. Lalu Bu Romlah menembak Pak Samsul sampai mortar. Ya, baru juga jadi psikopat, udah modar. Dan di dalam lubang, di mana Matt sedang panik karena Joy yang tidak sadarkan diri, Matt mengira kalau ia sudah membunuh Joy. Ia menangis dan menyesali perbuatannya yang suka memukul adiknya sendiri. Namun tiba-tiba Joy sadar dia sebenarnya tidak mati, dia hanya pingsan. Lalu Bu Romlah berhasil menemukan mereka. Dan belum sempat Bu Romlah mengeluarkan mereka dari lubang itu, tiba-tiba filmnya berakhir. Ending yang sangat nggak boleh copy punya orang. Tadi sih mau bilang ending yang sangat membagongkan. Tapi nanti copyright anjing, copyright. Lagian di film belum juga dikeluarin dari lubang. Bu Romlah belum nolongin anak-anaknya. Udah kelar filmnya. Buru-buru amat sutradaranya. Ya. Padahal belum dikaretin. Oke, pelajaran yang kita ambil dari film ini adalah sayangi adik kalian, jangan suka memukulinya kalau tidak ingin adik kalian jadi psikopat. Dan jangan suka membuat lubang sembarangan karena takut orang akan jatuh ke dalam lubang itu. Ayo, siapa yang suka gali-gali lubang? Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Saya host film pamit mau tidur. Udah malam anjing. Ngantuk. Bela-belain bikin video malam-malam. Taunya nggak ada yang nonton. Aduh, heboh sendiri kayaknya aku. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Oke. Alah, akhirnya bisa tidur. Capeknya hidup. Hidup di dunia tipu-tipu, kata orang-orang di TikTok ya kan. Alah, siapa yang suka main TikTok? Kalau aku mah nggak suka, aku mah sukanya nonton aja nah. Apalagi nonton yang suka goyang-goyang. Kok malah ngomongin TikTok ini. Udahlah, bye.